Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang, jajaran Wakil Rektor, para dekan, serta seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, PT V5 Niti Growth, untuk memaparkan strategi produktivitas dan keseimbangan kerja Universitas Negeri Padang. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ayunda Julia Putri dan didampingi oleh rekan-rekan saya, ada Azura Ainur Rahmah, Dewi Yuliani, Harijatul Hadri, dan Nabila Atira Rahmah. Baiklah, selanjutnya konsep dasar produktivitas dan keseimbangan kerja akan disampaikan oleh rekan saya Dewi Yuliani. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis dan rekomendasi terkait peningkatan produktivitas serta keseimbangan kinerja SDM UNP. Bapak dan Ibu yang saya hormati, produktivitas SDM merupakan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan untuk bekerja secara efektif, efisien, dan berkualitas. Dalam konteks perguruan tinggi, produktivitas tidak hanya dilihat dari kuantitas output, tetapi kualitas proses akademik, kontribusi keilmuan, dan pelayanan kepada mahasiswa. Produktivitas sumber daya manusia dapat meningkat apabila 3 syarat utama terpenuhi. Yang pertama ada kompensasi yang baik, yang kedua ada beban kerja yang seimbang, dan ketiga ada fasilitas pendukung yang memadai. Ketika ketiga faktor ini berjalan selaras, maka UNP akan memiliki sumber daya manusia yang mampu bekerja secara optimal, berkontribusi pada peningkatan kualitas akademik, dan mendukung pencapaian visi UNP sebagai universitas unggul di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan mengenai konsep keseimbangan kerja atau work-life balance. Work-life balance adalah kondisi ketika tuntutan pekerja tidak mengganggu kesehatan fisik, mental, maupun kehidupan pribadi seseorang. Di lingkungan akademik yang penuh tekanan seperti universitas riset, keseimbangan ini sangat penting untuk mencegah stres, kelelahan, emosional, dan hingga burnout. Bagi dosen tenaga pendidikan, work-life balance bukan kebutuhan pribadi, tetapi juga faktor penting mempengaruhi. Yang pertama adalah kualitas pengajaran, yang ketiga produktivitas penelitian, yang ketiga kepuasan kerja, dan yang keempat komitmen terhadap institusi. Jika keseimbangan kerja dapat diwujudkan dengan baik, maka kinerja sumber daya manusia UNP akan meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. Untuk UNP yang sedang menargetkan diri sebagai universitas riset progresif, keseimbangan kerja SDM adalah kunci. SDM UNP tidak hanya dituntut untuk produktif, tapi juga harus memiliki kondisi mental, fisik, dan kesejahteraan yang stabil. Tanpa stabilitas ini, target riset, akreditasi, maupun inovasi lembaga akan terhambat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Nabila Atira Rahma akan menjelaskan mengenai materi program unggulan V-Elevate Leadership Transformation. Nah, program V-Elevate Leadership Transformation ini merupakan proyek unggulan yang dirancang sejak awal berdirinya PT V5 Niti Growth yang membantu organisasi mengembangkan pemimpin yang visioner, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. Program ini menggunakan filosofi 5V, yaitu Vision, Value, Vitality, Verity, and Victory sebagai fondasi kepemimpinan berkelanjutan. Nah, adapun tujuan dari proyek ini, yang pertama itu menyelaraskan visi pribadi dan visi organisasi, yang kedua itu menginternalisasi nilai-nilai inti perusahaan dalam kepemimpinan, yang ketiga itu ada meningkatkan ketahanan emosional, keseimbangan, dan juga energi kerja, yang keempat itu ada menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi lintas tim, yang kelima itu adanya menciptakan pemimpin yang mampu membawa tim menuju kemenangan yang bermakna. Nah, ruang lingkup kegiatan V-Elevate ini, yang pertama itu ada Vision Alignment Workshop, yaitu menemukan arah dan tujuan kepemimpinan. Yang kedua itu ada Value, yaitu Value Integration Lab, yaitu menguatkan nilai dan etika kepemimpinan. Yang ketiga itu ada Vitality and Resilience Training, di mana pelatihan energi positif dan juga manajemen stres. Terus yang keempat itu ada Verity Collaboration Project, di mana simulasi kolaborasi lintas divisi dan juga budaya. Nah, yang terakhir itu ada Victory Summit, di mana presentasi hasil, refleksi, dan rencana tindak lanjut pertumbuhan. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator.
Oke baik, pada slide ini kami menyampaikan 3 strategi utama dalam upaya peningkatan produktivitas dosen. Nah, yang pertama yaitu akselerasi kualifikasi akademik. Ini dilakukan melalui pelatihan metodologi, pendampingan publikasi internasional, serta monitoring menuju jenjang guru besar. Nah, strategi ini dirancang untuk mempercepat peningkatan kompetensi akademik dosen, termasuk pencapaian jenjang S3, lektor kepala, dan guru besar. Nah, yang kedua yaitu optimalisasi beban kerja dosen. Nah, strategi ini meliputi penguatan manajemen waktu, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penerapan blended learning. Nah, dengan optimalisasi tersebut, beban administratif dapat diminimalkan sehingga dosen memiliki ruang yang lebih memadai untuk fokus pada penelitian. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan mutu pengajaran. Nah, ini dosen didorong untuk menerapkan metode pengajaran kolaboratif, memanfaatkan asesmen berbasis digital, serta mengikuti program mentoring antar dosen. Nah, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran sekaligus meningkatkan kepuasan mahasiswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pada slide selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan materi dengan tema strategi peningkatan produktivitas tenaga kependidikan atau TENDIK. Yang dikembangkan oleh PT Vivafinity Grow sebagai salah satu dukungan peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Produktivitas TENDIK merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, modern, serta berorientasi pada pelayanan prima. Untuk itu, kami menyusun 3 strategi utama yang menjadi fokus pengembangan. Yang pertama yaitu ada peningkatan kompetensi teknis, di mana strategi pertama adalah peningkatan kemampuan teknis TENDIK di bidang sistem digital dan pengelolaan data. Melalui pelatihan penguasaan sistem aplikasi kampus seperti SIAKAT serta manajemen database, TENDIK diharapkan mampu memberikan layanan administrasi yang lebih cepat, akurat, efektif, dan berbasis teknologi modern. Dengan kompetensi ini, proses akademik dan administratif dapat berjalan tanpa hambatan dan mendukung transformasi digital kampus secara menyeluruh. Sedangkan yang kedua yaitu ada penguatan kompetensi manajerial, di mana strategi kedua adalah pengembangan kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Program pelatihan akan difokuskan pada yang pertama yaitu manajemen proyek, yang kedua teamwork dan komunikasi profesional, yang ketiga kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan karir dan sertifikasi. Strategi berikutnya adalah menyediakan jalur pengembangan karir yang terstruktur melalui yang pertama ada pemetaan karir individu, yang kedua rotasi kerja untuk memperluas pengalaman, yang ketiga ada program sertifikasi kompetensi profesi, di mana target dari program ini yaitu peningkatan jabatan fungsional dan promosi internal agar TENDIK memiliki motivasi berkembang dan kontribusi yang semakin optimal terhadap institusi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang strategi keseimbangan kerja atau work-life balance. Dalam membangun SDM yang unggul, produktivitas saja tidak cukup. Universitas membutuhkan karyawan yang sehat secara mental, fisik, dan finansial. Oleh karena itu, strategi work-life balance menjadi pilar penting dalam pengembangan SDM kami. Yang pertama, kami memperkuat kesehatan mental dan ketahanan diri melalui program manajemen stres, mindfulness, dan pencegahan burnout. Ini krusial bagi dosen dan tenaga kependidikan yang menghadapi tekanan tinggi setiap hari. Yang kedua, kami memastikan kesehatan fisiknya tetap terjaga melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin, kelas kebugaran, dan pengaturan ruang kerja yang ergonomis. Yang ketiga, kami menyediakan perencanaan karyawan keuangan yang mencakup literasi finansial, konsultasi investasi, hingga persiapan pensiun. Tujuannya sederhana agar SDM tidak hanya fokus bekerja tetapi juga tenang dalam merancang masa depan. Melalui 3 strategi ini, kami tidak hanya membangun sumber daya manusia yang kompeten,
tetapi juga seimbang, sehat, dan siap memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu pimpinan Universitas Negeri Padang yang saya hormati, beserta seluruh jajaran yang berkenan hadir pada kesempatan ini, demikian paparan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami menyadari bahwa apa yang kami sajikan masih memiliki keterbatasan, dan kami sangat terbuka terhadap arahan, kritik, serta masukan dari Bapak atau Ibu sekalian demi menyempurnakan dan peningkatan kualitas rencana yang kami ajukan. Kami berharap materi yang kami presentasikan dapat memberikan gambaran yang jelas, relevan, dan bermanfaat bagi perkembangan institusi, khususnya dalam mendukung visi Universitas Negeri Padang sebagai universitas unggulan dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Semoga kerjasama dan komunikasi yang baik ini dapat selalu terjalin guna mewujudkan tujuan bersama.